Ketemu lagi di podcast Pemimpin Perubahan BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang inspektur daerah Kabupaten Boyolali, Bapak Dr. Andes Gatot Murdianto. Ya. Pak, berapa bulan mengikuti diklat? 4 bulan Putus sambung lagi Pak ya? putus sambung. Total terakhir di BPSDM 1 minggu. 1 minggu Pak ya? Ya. Sudah katam Pak? Sudah katam. Mulai dari hipotesis waktu itu judulnya kalau tidak salah Strategi Pengawasan Keuangan Desa dengan Agreed Upon Procedure di Kabupaten Boyolali. Ya. Desa sekarang pakai tata Pak ya? Kalau dulu kan negara mau toto, desa mau Desa coro. mau coro. Saiki desa pun pakai toto Pak ya? Harus ditata. Harus ditata Pak ya? Harus ditata. Ada berapa desa di Boyolali? 261 desa. 261 61. desa. Rata-rata sudah dapat 1 miliar Pak? Lebih Lebih? Dari apa aja itu Pak? dari ADD, ADD? DD? DD, bantuan Bantu dari provinsi bantuan dari kabupaten, kemudian PAD. Tapi kalau bicara miliar-miliaran itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang lumrah Pak ya? Ya. Banyak orang, banyak lembaga yang omsetnya di atas miliaran rupiah dan Ya. ini wajar. Kalau desa sudah mengelola bilangan miliaran rupiah bukan suatu hal yang mengagetkan lagi. Ya. Tapi soal akuntabilitas, Ya. apa yang menjadi proyek perubahan Bapak? Ya. Kelihatannya itu Pak ya, Bapak Ya. kan inspektorat. Ya. Jadi pemikiran awal kita sebetulnya untuk nasional. Kalau di Boyolali sendiri, saya meyakini sudah lebih baik lah dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kami mengangkat isu-isu nasional untuk kami gagas untuk proyek perubahan kami. Yang pertama terkait dengan pengelolaan aset, kemudian pengelolaan keuangan desa secara umum. Jadi ditengarai banyak permasalahan-permasalahan terkait dengan tindak pidana, korupsi terutama yang dilakukan oleh teman-teman perangkat desa. Sengaja atau tidak? Kebanyakan tidak sengaja karena tidak tahu aturan. Kemudian lebih banyak kan permasalahan-permasalahan yang sebetulnya kecil, masalah administrasi sudah dilaksanakan, namun demikian satu sisi yang lain teman-teman kepala perangkat desa ini belum optimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga ini kita angkat, kita buat suatu strategi untuk mengangkat, mendongkrak akuntabilitas desa dengan agreed upon prosedur. Bentuknya apa itu Pak? Bentuknya adalah kita membuat parameter. Yang pertama tentang parameter pengelolaan keuangan desa, ada 83 subindikator dengan parameter aset desa. Aset dulu? Aset. Bergerak mau tidak bergerak? Aset tidak bergerak dan bergerak, dan aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu aplikasi dan yang lain. Jadi proyek perubahan kami itu hasilnya sekarang ini kalau untuk aset 261 desa di Kabupaten Boyolali ini asetnya 15 triliun 980 miliar. Dan itu kami yakini bahwa itu baru terjadi di Kabupaten Boyolali. Ini pada Hari ini perkiraan terkini Pak ya? Hampir perhitungan. Perhitungan. Ya, kita melakukan registrasi, kemudian melakukan validasi. Hari ini kami menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, Alhamdulillah. tertib untuk pengelolaan aset desa. Kalau harta tidak bergerak, bondo desa, Iya. bengkok segala macam, pada value appraisal itu berdasarkan NJOP atau harga terkini? NJOP NJOP? Siap. Berarti bisa naik lagi dong Pak? bisa naik lagi, bisa naik lagi. Kami di desa biasanya NJOP-nya kan masih Iya, rate ada begitu ya, value masih politis sih. naik, ya, gitu. Pernah kami menaikkannya tinggi, tapi kemudian ada Konsekuensinya PBB-nya. ya. Termasuk ketika kami sekarang ini dituntut untuk menaikkan APBD dengan tapi PAD. Pak Bupati nanti yang menggalih ya? Iya. Jangan Pak Inspektur ya? Jangan. Tapi ada valuasi saat ini hampir 16 atau 6 triliun Pak ya? 16 triliun kurang sedikit. Kurang sedikit kan? Ya. Ini terhitung. Dan ini perlu dipertanggungjawabkan secara akuntabel, termasuk di appraisal setiap tahunnya. Iya. Karena setiap tahun akan bertambah. Iya. Dengan banyaknya belanja modal. Tahun 2021 itu kita turun karena ada refocusing untuk penanganan COVID. COVID. Jadi kalau harapan ke depan ketika Pak Presiden mengatakan bahwa akan naik ketika belanja untuk BLT itu maksimal 40%,
Kalau kemarin kan sekurang-kurangnya belanja modal kita akan tambah, aset kita juga akan tambah. Otomatis. Sebetulnya value aset ini mendapat perhatian khusus dari Sri Mulyani Menteri Keuangan. Ini pada kuliah umum di UGM tahun 2018 ini menginspirasi kami. Perubahan pencatatan aset ini seperti kalau di pemerintahan itu perpindahan dari purbakala ke pencatatan, dari prasejarah menjadi sejarah. Gitu ya. Ya, itu betul. Dan kami lakukan sejak tahun 2019 memang. Sehingga sampai dengan tahun 2021 itu ketemu hampir 16 triliun. 15,89. 83 poin checklist ini Ya. akan menyulitkan atau memudahkan, Pak? Ini akan memudahkan sebenarnya. Ini sebagai kendali dari penata usaha keuangan, pengelola penata usaha keuangan desa, termasuk perangkat desa, sekdes, bendahara, kepala desa, apa yang sudah dilakukan. Karena ini tahapan. 83 parameter yang digunakan dalam proyek perubahan Bapak agreed upon procedure di 261 desa. Disebutkan tidak memudahkan. Emang isi parameter ini butuh berapa singkat, Pak? Parameter ini guidance apakah sudah dilaksanakan atau belum? Oh, guidance saja? Iya. Tidak kemudian 83 diisi dulu, baru tidak. kemudian diberjalankan, tidak? Jadi proses penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan itu kan dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai kemudian dalam pencatatan aset. Termasuk pertanggungjawaban nanti? Iya. Jadi ada apa langkah-langkah yang harus dia lakukan. Apakah sudah melakukan ini? By proses ya? By proses. Tidak harus di awal? Tidak harus dari awal. Itu harus 1 tahun. 1 tahun berjalan. Kemudian di indikator yang penatausahaan aset itu juga demikian. Apakah sudah dilakukan? Ini lebih sedikit. Dan ketika kami melakukan ini dengan gambaran ke depan bahwa desa itu harus lebih akuntabel, kami menambahkan 18 subindikator dari desa anti korupsinya KPK, sehingga ada 101 subindikator, dan kami menamakannya ini desa berintegritas, desa anti korupsi ala Boyolali. Dan semangat teman-teman kepala desa, perangkat desa, kemarin 261 kepala desa sudah menandatangani komitmen untuk membentuk desa berintegritas, menandatangani komitmen pelayanan prima, kemudian menandatangani fakta integritas untuk semua kepala desa. Kemudian 2.480 perangkat desa sekabupaten Boyolali juga sudah melakukan fakta integritas. Fakta integritas, Pak ya? Siap. Harapan kami sebetulnya ini adalah membangun budaya berintegritas, tidak hanya untuk pengelolaan keuangan desa, tapi bagaimana Boyolali menginspirasi dari desa-desa berintegritas di Boyolali ini untuk integritas Indonesia. Perangkat desanya berintegritas, kepala desanya berintegritas, inspektoratnya berintegritas, Pak ya? Kalau di kami integritas bermanfaat, integritas dan manfaat. Jadi tidak cukup hanya integritas saja, tapi integritas kita itu memberikan manfaat untuk semua stakeholder kami. Tapi namanya manusia nih, Pak? Manusia. Pernah kejadian di Kabupaten Bogor. Siap. Seseorang yang berhak menilai laporan keuangannya ternyata memperdagangkan status WTP atau apa. Bagaimana secara internal Inspektorat Kabupaten Boyolali tidak melakukan itu? Ya desanya secara internal, kami ini kalau di tingkat maturitas sistem pengendalian internal kita SPIP ada 5 tingkatan. Kami walaupun masih tingkat 3, tapi untuk level 5 kami sudah mengambil itu. Kami membangun Inspektorat Boyolali sebagai agen-agen perubahan, agen of change, kemudian agen of champion. Jadi di Kabupaten Boyolali kita siapkan APIP kita, aparatur pengawas kita ini menjadi pendamping di setiap OPD, pendamping di setiap kecamatan, pendamping di setiap desa kelurahan yang ada di kecamatan itu berikut UPT-nya. Bukan file starter, Pak ya? Bukan file starter. Kami sebagai partner strategis, kami sebagai insuran, kami juga sebagai
teman diskusi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu jika ada. Dan kami berusaha dengan sistem pengendalian internal untuk mengurangi resiko itu. Namanya manajemen resiko. Ya. Sudah kita terapkan. Jadi pemerintahan pun sekarang kenal manajemen risiko. Sudah. Termasuk manajemen konfliknya ya Pak ya? Manajemen konfliknya selalu. Namanya juga pilihan Ya. langsung ya Pak. Lurah siji lurah liyane Iya. tipin-tipan ini yang terjadi. Ya. Desa mana yang paling kaya? Kalau boleh tahu Pak. Desa-desa di Banyudono itu kaya-kaya semua. Kaya-kaya ya. Ya, kaya. Sawai Ya, subur, subur, tumbuh akeh, konal. nyalon siap miliaran. Ya, Kadang-kadang gitu Pak ya. Itu yang belum bisa kita tinggalkan, semangat untuk gotong royong. Tapi ini menjadi kepala desa. Ya. Zaman dulu tuh lurah itu ya. Ya, Memang sebuah jabatan kehormatan Pak ya. sebuah jabatan kehormatan. Pengabdian, kehormatan, rawe-rawe rantas, piro-piro Ya. ora masalah. Ya. Tapi sekarang dengan metode ini harus juga diikuti dengan pertanggungjawaban dan kemanfaatan. Betul. Ya. Lipping apa yang Bapak sarankan kepada 261 desa ini saat mereka rata-rata saat ini pengen punya BUMDes? Untuk BUMDes, kita harus sebetulnya dengan manajemen aset yang kita lakukan ini, teman-teman itu harus tahu dulu sebetulnya layak tidak sih desa kita ini untuk dijadikan BUMDes. Karena rata-rata BUMDes Jangan asal poro jangan pengen ya. asal ya, jangan asal. Kemudian kalau memang mau membuat BUMDes wisata, ayolah buat channeling dulu. Oke. Buat channeling dengan desa-desa lain, karena untuk wisata itu tidak bisa mandiri. Ya, dan beberapa desa sekarang memang sudah di desa-desa wisata itu berchanneling dengan teman-teman yang lain. Kalau untuk yang lain ya kalau sekedar ada begitu, sekarang kita kembangkan paling untuk ayolah kita bayar PBB di sini, melayani masyarakat, jadi lebih dekat lah melayani masyarakat. Yang paling berisiko dari pendirian BUMDes ini kan harus memisahkan aset dari desa itu sendiri. Ya, Berisiko sekali Pak itu ya. sebetulnya tidak berisiko, karena ini paling ya mengurangi beban atau mengurangi masuk APBDes. Ini karena aset desa yang dipisahkan yang kemudian dikelola BUMDes, misalnya untuk wisata dan yang lain, itu kan akan menjadi sumber pendapatan yang lain lewat BUMDes. Dan ini menurut kami memang jangan berharap dulu untuk mendapatkan PAD dari situ. Bagaimana BUMDes ini menjadi bagian dari pendorong perekonomian masyarakat di desa. Apalagi di zaman-zaman sekarang, masa-masa pemulihan COVID ini, peran BUMDes untuk memulihkan perekonomian desa itu menjadi lebih besar. Sebetulnya bagaimana BUMDes ini menjadi pelayan yang lebih dekat. Jadi perangkat desa tidak usah lagi melayani hal-hal yang kebutuhan sehari-harinya masyarakat. Kita kembangkan BUMDes, mereka yang akan melayani lebih dekat lagi. Kalau di Sleman, desa wisata, Salak, segala macam. Oke. Boyolali ini yang kita kenal selama ini kan abon. Ya, Ya gitu ya. Di level desa Pak ya. di level desa. Tapi aturan juga bertingkat-tingkat Pak ya. Misalnya dalam Bondo Desa ditemukan misalnya ada tambang pasir yang sedemikian tak pernah berhenti. Ternyata penambangan galian C izinnya di provinsi. Hal seperti ini apakah perlu dikomunikasikan juga? Atau boleh kan dengan kebijakan berdasarkan peraturan desa jalanin gitu? Kalau untuk galian C, Misalnya nih Pak, ya, misalnya tidak harus sekarang asli. sudah di pusat. Pusat kan? Oh, pusat, bukan di provinsi Iya, lagi? Sudah bukan di provinsi lagi. Dan ini lebih Kalau desa memiliki dapat apa mereka Pak? Jangan-jangan dapat jalan rusak tok. prosesnya terlalu lama untuk itu Siap. desa. Kemudian desa saya kira juga tidak mungkin melakukan kegiatan itu sendiri. Mending jualan Dia apel, Pak, ya? pasti dengan pihak ketiga. Tidak mungkin bisa melakukan itu sendiri. Karena untuk izin-izin itu kan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa. Integritas dan kemanfaatan. Dengan aplikasi ini trickle down effect apa yang Bapak harapkan selain pertanggungjawaban administratif? Berkembangnya budaya integritas di level masyarakat secara keseluruhan. Jadi di kegiatan ini kami kemudian mengembangkan namanya Gebyar Boyolali Berintegritas. Kemarin untuk mendukung sebetulnya karena rata-rata pegawai kita ini kan tinggal di desa. Mereka adalah tokoh-tokoh di desa. Siap. Nah, ini kita ajak untuk mengikuti diklat e-learning tidak bayar, mandiri, e-learning dasar-dasar anti korupsi dan gratifikasi. Ada 3 learning, pembangun integritas, kemudian pengetahuan tentang integritas begitu.
Dan kemarin diikuti hampir 16.000 orang. Perangkat desa. Belum, baru tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya dulu. Ya, perangkat desa kemudian ini akan kita kembangkan karena kapasitas servernya KPK sendiri sangat terbatas. Mohon maaf. Lewat itu. KPK. Jadi kita online dengan KPK untuk 2 bulan kami melakukan e-learning ini penuh. Kapasitasnya sangat terbatas. Pak, Ya. ternyata yang terjadi di Boyolali. Ya. Di level desa semuanya sudah ditata. Aset-aset ditata. Perkembangan selanjutnya pasti inspektorat akan turut memantau. Tapi ini turut membanggakan karena sistem dalam proyek perubahan Bapak ini sebenarnya bisa diaplikasikan di level nasional. Siap. Tidak hanya di Boyolali. Ya. Sukses Pak. Salam buat Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD. Mudah-mudahan proyek perubahan yang Bapak sampaikan dipahami juga oleh mereka, didukung oleh perangkat desa, Siap. dan menjadikan Boyolali ini senantiasa adem ayem, tertib, tidak seperti tetangga sebelah Pak ya. Nggak tahu tetangga sebelahnya di mana. Boyolali tetap tersenyum. Boyolali tetap tersenyum.